Ini tema kita ada di Matius 7 ya. Matius pasal 7 ayat yang ke 15 sampai 23. Temanya hal pengajaran yang sesat. Saudara mendengar kata pengajaran, teaching ya, maka kita harus berpikir begini. Saudara pernah dengar kata isme enggak? Komunisme, feminisme, ya, isme-isme yang lain. Nah, itu hasil dari sebuah pengajaran, isme, faham. Ya. Nah, setiap manusia dalam hidupnya, juga setiap negara di dalam sistem politiknya pasti harus punya faham, punya isme. Tiongkok sampai sekarang tetap fahamnya ya komunisme. Bahkan ada beberapa negara-negara kecil yang fahamnya sama. Nah, Indonesia fahamnya demokrasi. Ya, ada negara yang fahamnya ini, fahamnya itu. Nah, saudara, dengan faham itu, maka hidup seseorang itu akan mengikuti isme itu atau faham itu. Feminisme itu sebuah gerakan, ya sebuah faham. Perempuan-perempuan gak mau tunduk kepada laki-laki. Nah, mereka salah. Memang Tuhan tidak pernah mengajarkan perempuan itu harus tunduk pada laki-laki. Nah, feminisme salah mencerna pengajaran firman Tuhan. Yang Tuhan ajarkan, hai istri, tunduklah pada suamimu. Bukan hai perempuan, tunduklah pada laki-laki. Nah, itu isme yang salah. Itu pengajaran yang salah. Itu pemahaman yang salah. Kita lihat ada gerakan LGBT, faham tentang homoseks, lesbian dan sejenisnya. Nah, kenapa itu ada? Nah, semua itu ada karena pengajaran. Maka itu jadi faham, jadi sebuah alur, jadi sebuah jalan, jadi sebuah arah hidup masing-masing. Nah, bahkan ada hal-hal kecil yang terjadi dalam keluarga. Itu juga pengajaran. Contoh, ada satu keluarga di mana yang dominan itu istri atau mama. Sehingga suami atau papa nggak punya hak apa-apa. Tadi pagi ada seorang yang sharing, yang cerita. Ya, dia sudah punya anak. Tapi dia sedih melihat papanya tidak berfungsi. Tidak mau kerja. Ya pokoknya santai-santai saja. Nah, dalam diskusi itu, dia nggak ngerti. Anak ini nggak ngerti sebabnya kena apa. Nah, akhirnya saya mulai ajak cerita. Mungkin yang ini, mungkin yang itu. Ketika saya sampai kepada sebuah pengajaran, mungkin selama ini mamamu yang dominan. Di rumah itu mamamu yang mengatur semuanya. Begitu saya sampaikan itu, dia teriak, betul kalau begitu. Lah, tapi apa hubungannya? Kok membuat ayah kami jadi malas, jadi pasif, jadi nggak mau ngapa-ngapain? Saya jawab begini, karena sebagai laki-laki yang semuanya diatur, dikontrol oleh istri, maka laki-laki yang introvert, semuanya disimpan sendiri ke dalam, maka dia akan punya konsep, ya udah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini salah, itu salah, ya udah. Saudara, ketika seorang anak ini, dia sudah menikah, sudah punya istri. Ketika saya jelaskan itu, dia kaget. Sampai dia berkata begini, sefatal itu ya
pemahaman yang salah ini. Nah, muncul kata pemahaman. Terus saya coba tanya dia, kamu masih kenal nggak, sempat ketemu nggak opa omamu dari pihak mama? Oh iya, walaupun hanya sampai SMP. Terus saya tanya, kira-kira waktu kamu masih kecil melihat opa omamu bagaimana? Oh betul. Opa oma kami itu, oma itu dominan sekali di rumah. Nah saudara, inilah faham. Karena sebuah pengajaran dari orang tua. Saudara, ketika saya sampaikan itu, orang ini berkata, kalau begitu selama ini saya salah ya. Saya sempat benci kepada papa. Karena dia kok malas sekali. Tapi setelah dijelaskan ini, mungkin kalau istri saya juga dominan, bisa-bisa saya jadi seperti papa saya. Saudara yang bersyukur kepada Tuhan, akhirnya maaf, orang ini menyadari. Saya akan cari papa saya akan usahakan ketemu. Dan saya akan minta maaf. Berarti saya harus kasihan kepada papa saya. Sudah tua. Tapi merasa tidak dihargai oleh istrinya. Yaitu mama kami. Nah ini loh faham. Nah, masing-masing kita bisa punya faham. Yang berbeda-beda dari pengajaran. Ada orang yang fahamnya aneh. Maaf. Hobinya suka ngutang. Maaf ya, jangan tersinggung. Karena fahamnya nggak tahu dia belajar dari siapa. Macam-macam lagi. Ada banyak faham. Karena pengajaran-pengajaran yang kita terima. Anak-anak kecil adalah manusia yang paling gampang disesatkan. Paling gampang. Karena mereka masih polos. Mereka tidak tahu apa faham dalam hidup. Maka itu perlu sekali para orang tua untuk membuat anak-anak kita punya sebuah pemahaman, sebuah pengajaran yang benar. Maka itu sekarang ini kita harus hidup di dalam pengajaran yang benar. Nah, yang terakhir untuk contoh-contoh ini, gereja. Mengapa ada begitu banyak doktrin di dalam gereja Tuhan, padahal Alkitabnya satu, Tuhannya satu, yaitu Yesus. Papanya satu, Bapa Yahweh kita, Roh Kudusnya satu. Loh, kenapa bisa muncul aliran ini, aliran itu, gereja ini, gereja itu? Nah, itulah pemahaman, itulah pengajaran. Tergantung pendiri organisasi atau denominasi itu mau nganut faham pengajaran yang mana. Kenapa ada Katolik? Gereja Katolik. Karena pengajaran pemahaman mereka waktu zaman Kaisar Konstantin pada abad yang keempat tahun 320 sekian. Ketika Kaisar Roma ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tidak diimbangi dengan pengajaran yang benar. Maka lahirlah pengajaran dari konsep Yunani dan Romawi pada zaman itu. Sampai sekarang ini. Kenapa ada Protestan, gereja Protestan? Ya karena waktu itu seorang imam dari gereja Katolik yang namanya Martin Luther mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Akhirnya dia sadar, wah selama ini berarti ada yang tidak lengkap yang kami lakukan di dalam gereja. Muncullah protes kepada gereja induk. Lahirlah Protestan. Enggak lama kemudian Protestan pun banyak cabang lagi. Ada yang Protestan Armenia, ada yang Protestan Calvinis, ada yang Protestan Reformed, ada yang Protestan Reform. Banyak sekali, macam-macam.
Dari situ orang tidak puas. Muncul gerakan Anabaptis namanya. Pengajaran baru lagi. Terus berkembang. Sampai lahir Pentakosta, Pantekosta. Nah, gereja Pantekosta di Indonesia tahun ini akan mensyukuri 100 tahun gerakan Roh Kudus. Yaitu pada tahun 1921. Dari tahun ini 100 tahun. Muncul pengajaran dari Pantekosta. Tahun 50-an, 53 tepatnya, di Amerika ada lawatan Roh Kudus di antara para imam Katolik pastor, para biarawati. Muncullah karismatik Katolik tahun 53. Melanda Amerika Utara sampai ke Amerika Selatan. Tahun 60-an gerakan karismatik sampai di Indonesia. Ada pengajaran lain lagi. Aduh saudara, kalau saya cerita ini. Nah, tahun 80-an pengaruh gereja Korea masuk ke Indonesia. Pengajarannya harus ada bukit doa. Orang diminta rame-rame seperti di Korea Selatan. Berdoa pagi-pagi, rajin doa puasa. Doa malam. Gereja Indonesia ikut buat doa malam, buat bukit doa. Nah, pengajarannya. Pusing ya kalau kita mendengar ini semuanya, pusing. Ada gereja yang menganut faham teologi kemakmuran istilahnya. Ya, disebut Injil kemakmuran. Jadi khotbahnya semua tentang sukses, tentang kaya, tentang berhasil dalam materi, dan macam-macam lagi. Saudara, kalau begitu, kita ini mau ikut pengajaran yang mana? Saya harap saudara tidak pusing mendengar penjelasan saya ini. Justru inilah tema yang kita pelajari. Hal pengajaran yang sesat. Kita harus hati-hati. Nah, selama saya jadi hamba Tuhan, saya bersyukur Roh Kudus meyakinkan bahwa pengajaran yang benar itu konsepnya doa Bapa kami. Itu pengajaran yang benar. Ya. Maka itu saudara, dalam hidup ini konsep doa Bapa kami, maka semua orang bisa menerimanya. Bahkan yang tidak percaya Tuhan Yesus pun akan kagum dengan doa Bapa kami itu. Ini luar biasa. Ada yang bertanya di Facebook, aneh ya, Roh Kudusnya satu, tapi kenapa terpecah-pecah? Apakah karena ditunggangi kebenaran dari manusianya? Betul. Jadi membaca Alkitab itu tergantung motivasi kita bagaimana untuk mengerti firman Tuhan itu. Maka itu hari ini kita akan kembali kepada pola Alkitab. Belajar yang benar dari Tuhan Yesus, dan gurunya adalah Roh Kudus. Nanti kita akan ke situ. Nah, doa Bapa kami harus kita pegang yang kuat. Maka kalau kita memegang konsep doa Bapa kami, yakinkan diri kita, kita pasti gak akan salah. Ya, saya percepat konsep ini supaya kita bisa terus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, mulai dari sini. Bapamu di mana? Maaf. Kalau Bapa kita di surga, berarti Bapa kita satu. Tapi orang menyebut Bapa kami yang di surga, ada tapinya. Lah ini pengajarannya, yaitu Bapa yang di sinode A. Yang satu Bapa kami yang di sinode B. Yang lain lagi di Bapa kami di sinode C. Jadi bingung. Tapi kalau Bapa kami di surga, nggak akan salah. Nah ini loh doktrin itu. Coba renungkan. Misalnya hari ini kita sepakat. Misalnya hari ini ya kita sepakat.
Misalnya kumpul 100 orang dah begitu. Lalu kita memutuskan, saudara-saudara, selama 3 bulan ini ya, jangan kita ketemu 3 bulan ini, dan masing-masing kita 100 orang membaca Alkitab dengan serius, ya. Percaya enggak? 3 bulan kemudian kita ketemu, akan muncul 100 doktrin baru. Maaf, ini manusia. Maka kita harus menyadari bagaimana kita menafsirkan firman Tuhan. Ada komentar dari seorang guru di Nabire. Jujur, gak tahu kenapa sampai saat ini saya tidak terlalu excited dengan yang namanya gereja denominasi dan gedungnya. Betul, karena membingungkan. Nah, kalau Bapa kita di sorga dan kita menguduskan namanya, bukan menguduskan aliran gereja kita, maka kita nggak akan salah. Datanglah kerajaanmu, bukan kerajaanku, bukan kerajaan sinode A, sinode B, kerajaanmu, pemegang otoritas utama. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ketua-ketua sinode, pemimpin-pemimpin gereja punya kehendak diri sendiri. Saudara, gak akan salah kalau kita hidup dalam konsep doa Bapa kami. Supaya bumi jadi seperti surga, bukan jadi seperti neraka. Setelah itu, lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Artinya, ketemu orang lapar, beri makan. Itu perintah. Nggak usah macam-macam lagi. Nggak usah diskusi ini, diskusi itu. Pokoknya ketemu orang lapar, ya beri makan. Itu konsep doa Bapa kami. Setelah itu, ampunilah kesalahan kami. Ya udah, jangan punya musuh dalam hidup ini. Kalau kita hidup tidak punya musuh, selalu mengampuni. Ingat hukum tertinggi pengajaran Tuhan Yesus. Ampunilah musuh-musuhmu. Berkatilah orang yang membenci dan menganiaya kamu. Beri makan seterumu kalau dia lapar. Itu hukum, itu perintah. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terus doanya, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Bukan ujian. Kalau ujian wajib, karena kita murid, harus ada ujian. Kalau ujian itu datangnya dari Tuhan. Kalau pencobaan pasti dari si setan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Nah, di situ hidup kita berjaga-jaga. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Oke, terima kasih An. Untuk Matius 6 ini ya. Nah, jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan ada iblis, keinginan iblis yang kita turuti. Jangan. Akhirnya, karena engkaulah yang punya kerajaan, punya kuasa, punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah apa itu patron, pola, kerangka dari pengajaran Tuhan Yesus. Ini dia. Jadi kalau saudara mau hidup dalam kebenaran ini, pengajaran itu pasti akan betul. Karena motivasinya, fahamnya. Nah, dari pengajaran-pengajaran itu muncul faham.
muncul aliran-aliran gereja yang sampai hari ini nggak tahu berapa banyak itu. Baik, mari kita baca Matius 7 ayat 15 sampai 20 dulu. Karena yang 21 sampai 23 kita akan baca terakhir. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Oke, begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Awal kalimat aja sudah nggak enak. Nabi palsu. Waspada, hati-hati. Nah, kepalsuan mereka itu bagi yang baru mulai, bagi yang baru mulai sulit dikenali, sebab mereka ini juga mengajarnya, khotbahnya pakai Alkitab. Ini yang berbahaya, pakai Alkitab. Maka itu seringkali kita terkecoh atau dibohongin. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, yang sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ngeri sekali. Serigala buas. Oh Tuhan, tolong supaya domba-dombamu nggak dimangsa oleh serigala buas itu. Saudara, mendengar kata serigala, lihat, binatang ini jahat, licik, kejam, dan sadis. Ya, kalau binatang buas, begitu nerkam mangsa langsung mati. Tapi serigala itu bukan binatang buas, tapi binatang sadis. Kenapa? Pelajari, pelajari bagaimana mereka kalau menangkap mangsa. Disiksa dulu oleh serigala itu. Makin menderita mangsanya, makin puas serigala itu menikmati mangsanya. Maka itu sadis. Kalau binatang buas, singa, harimau, buaya, itu binatang buas. Begitu menerkam, langsung lehernya binatang itu. Betul nggak? Mati. Tapi serigala tidak. Saya berat harus bicara ini, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan sadis seperti serigala. Contohnya, di masa pandemik, orang hidup sudah susah begini. Loh, masih sampai hati. Ada gembala-gembala, pendeta-pendeta nelpon jemaatnya untuk minta perpuluhan dan persembahan. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala itu berkata, terkutuk kamu kalau tidak memberi perpuluhan. Masuk neraka kamu. Nah, itu nabi-nabi palsu yang seperti serigala buas itu. Tidak ngurus hidup kudus, hidup taat. Nggak ngurus bagaimana keluarganya, si jemaat bahagia atau tidak, anak-anaknya bisa makan atau tidak. Maaf ya saudara, tapi yang diurusi oleh nabi-nabi palsu, serigala-serigala buas itu hanya uangnya jemaat. Maaf. Menyesatkan, diarahkan ke dirinya, bukan kepada Tuhan Yesus. Hati-hati itu. Saudara, maka itu dalam konsep ini, mari kita belajar mengenal gembala yang baik, yang berani memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, jadi gampang untuk menilai itu. Ayat berikutnya, ayat 16. Ada yang komen di Facebook, perpuluhannya minta ditransfer. Ya karena nggak bisa ibadah toh, maaf.
dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, buah hidupnya bagaimana? Sederhana sekali. Hamba Tuhan gembala itu hidupnya kudus, benar atau tidak dari buahnya. Lalu Paulus berpesan kepada Timotius, lihat ya, seorang penilik jemaat harus bisa ngatur rumah tangganya, bisa ngatur keluarganya. Nah, keluarganya harmonis tidak si hamba Tuhan itu? Aduh, saudara, menyedihkan sekali. Ini ada yang komen dari Makassar. Kalau ada jemaat jatuh bangkrut, gembala datang langsung tanya, kamu sudah kasih perpuluhan gak bulan ini? Ampuni Tuhan. Sadis. Sudah ekonominya hancur, masih ditanya lagi perpuluhan. Ini konsep yang salah. Saudara, ini dia. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, itu memerdekakan kita. Yohanes 8 berkata begitu. Nah, dari buahnya. Saudara, tahun 70 berapa ya? 6 sampai 78 saya itu ikut belajar dari seorang hamba Tuhan senior di Surabaya. Bapak Pendeta Yusuf Bijaksana, Yusuf BS. Ya. Saya masih sangat muda tahun itu. Setiap hari Rabu jam 4 sore. Gerejanya kecil di Jalan Tambang Boyo namanya. Nah, salah satu pengajarannya saya ingat sampai hari ini. Begini pengajarannya. 1. Seorang hamba Tuhan bisa dilihat dari hidup anak-anaknya. Maksudnya begini. Coba tanya. Ya, coba tanya. Anak-anak si hamba Tuhan itu suka enggak? Serius enggak? Mendengar khotbah orang tuanya. Ayo. Ini ada komen lagi, betul itu antara perpuluhan atau kurang doa, ya, atau kurang puasa. Terakhir, ini kalau ada jemaat yang bangkrut, jemaat yang macam-macam, terakhir pendeta bilang, kamu ada dosa. Oh Tuhan, ampuni kami. Nah, Pak Yusuf BS mengajar begini. Lihat anak-anak hamba Tuhan itu suka nggak dengar khotbah orang tuanya sendiri. Saya kan waktu itu masih remaja tahun 70-an. Belum punya anak, saya nggak bisa ngerti. Tapi saya ingat pengajaran Dr. Pendeta Yusuf ini. Kalau sampai ada anak-anak hamba Tuhan tidak suka mendengarkan khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tuanya sebagai hamba Tuhan, berarti ada 2 alasan. 1, khotbah orang tuanya itu cuma diulang-ulang. Jadi anak-anaknya sudah bosan karena sudah tahu. Ada yang komen, wah sekarang anak-anak gembala dan keluarganya gaya hidupnya kayak anak pengusaha. Ada memang seperti itu. Maka itu dari buahnya kita kenal. Jadi alasan pertama, kalau ada anak-anak hamba Tuhan nggak suka belajar, nggak suka mendengar khotbah orang tuanya, berarti karena khotbahnya ya itu lagi. Cuma diputar-putar saja. Ditambahi kesaksian itu maaf. Tapi yang fatal saudara, itu alasan kedua. Yang dikhotbahkan orang tuanya di gereja tidak dilakukan di rumah. Pasti anak-anak hamba Tuhan ini gak akan suka. Saudara, dari buahnya kita tahu pohonnya apa.
apa. Maka itu untuk melihat seorang hamba Tuhan, lihat keluarganya. Bagaimana itu? Menyedihkan sekali. Ya, ayo kita mulai hari ini saudara dengan serius mulai membagikan kebenaran ini. Ayat 17-an. Matius 7. Ayat 17. Oh, belum selesai ayat 16 ya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, rumput duri? Nggak mungkin. Nah, demikianlah setiap pohon yang baik, ayat 17, menghasilkan buah yang baik. Oh, terima kasih Bapak. Sedang pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi sebetulnya gampang melihat pengajaran hamba Tuhan itu, pengajaran gereja, dari buah-buahnya akan kelihatan. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Nggak mungkin. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin. Terima kasih Roh Kudus. Sebuah kesimpulan sederhana. Untuk kita memilih. Untuk kita mengenali. Untuk kita tahu. Kita ini diajar oleh nabi-nabi palsu. Oleh orang-orang yang menyamar seperti domba. Padahal mereka adalah serigala yang buas. Lihat buah-buah hidupnya. Lihat keluarganya. Oh, ini luar biasa. Udah Yohana, papi baru minum. Ya. Gampang ya kalau begitu. Nah, yang ngeri ayat 19, perhatikan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, dibuang dalam hukuman. Jadi jangan sampai kita disesatkan oleh pengajaran atau faham yang salah. Jangan. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, jadi ayat 15 sampai 20 itu tentang kita, jemaat yang diajar di dalam suatu gereja atau sebuah gereja. Nah, ayat 21 sampai 23 itu tentang kami, hamba-hamba Tuhan. Nah, ini pembagiannya. Tuhan tolong kami, karena ini mengerikan sekali, saudara. Ayat 21 sampai 23 itu mengerikan sekali. Jangan terjadi dengan kita semuanya. Nah, untuk menjembatani, kita lihat 1 Korintus 9. 1 Korintus pasal 9. Sebelum kita belajar tentang hidup hamba-hamba Tuhan. 1 Korintus 9. Mulai ayat 24 sampai ayat 27. 1 Korintus 9 mulai 24 ya sampai 27. Udah? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Ya, banyak pesertanya. Tetapi ya, bukan semuanya dapat hadiah. Tidak. Hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga
kamu memperolehnya. Oh, terima kasih Tuhan untuk penegasan ini. Nah, ini untuk kami ya. Hamba-hamba Tuhan, untuk kita. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini dia, menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Medali, sehebat-hebatnya medali, termasuk medali emas, ya, juara 1. Tetap itu fana. Nggak bisa diuangkan juga. Oke toh? Tapi kita dalam berlomba ini, dengar hamba-hamba Tuhan, tetapi kita dalam berlomba ini untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sebab itu, rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita perhatikan hidup kita ini. Tuhan tolong kami. Saudara, bagaimanapun pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi, bagaimanapun pemakaian Tuhan dalam hidup kita, jangan lupa kita ini tetap manusia. Jangan lupa. Kita nggak mungkin bisa jadi Superman. Walaupun dalam bahasa dalam bahasa Jawa ada orang namanya, ya kenapa itu? Ya, bukan Superman. Kita bukan Superman, tapi Superman. Maaf istilah intermezzo saja. Sebab itu ayat 26. Biar ini jadi perhatian kita khusus. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ada goalnya. Roh Kudus tolong kami. Tujuan kita, goal kita, target kita. Maaf. Tahun 2019, saudara. Di Jakarta dan Surabaya. Saya nggak tahu kota-kota lain. Nggak sedikit gembala-gembala, pendeta-pendeta dari gereja-gereja besar. Nggak sedikit, berarti banyak. Yang berlomba-lomba tahun 2019. Bangun gedung yang megah. Sewa di mal-mal besar. Ya, pakai uang bank, maaf saya berkata. Terus antar mereka saling saingan. Contoh di Jakarta Utara itu ada gereja sudah besar. Ternyata enggak, jarak cuma berapa meter. Bukan berapa kilometer. Ada gereja lagi yang punya gereja besar di tempat lain. Beli tanah di situ. Bangun gedung yang besar lagi. Enggak jauh berdekatan. Saudara, tahun 2020 bulan Maret. Si COVID datang. Berubah semua. Tadi siang kami naik taksi. Nah, ternyata sopirnya ini baru. Ya, terus saya tanya, "Loh, tadinya kerja di mana, Pak?" "Tadi saya ini kerja di sebuah travel bureau besar, ya, yang khusus menangani umroh, haji umroh. Dan posisinya cukup tinggi, saudara." Nah, terus saya tanya, "Loh, lah kenapa, Pak?" Oh, saya baru ingat. Tahun lalu dengan pandemik, Mekah, Ka'bah, tempat suci orang Muslim sedunia tutup. Oh, saya baru tahu nggak ada umroh.
Nah terus untuk tahun ini, berapa hari yang lalu, pemerintah kerajaan Arab Saudi pun belum berani memastikan apakah hari raya haji, ibadah haji tahun 2021 bisa dilaksanakan atau tidak. Terus sopir ini bilang, bayangkan Pak, bagaimana ini? Nah terus saya sambil guyon, itulah hebatnya Pak. Ternyata COVID ini lebih berkuasa daripada Tuhan. Buktinya, Pak, nggak cuma yang Islam. Saya bilang, semua Pak. Kami yang Kristen, yang Katolik juga. Wah, ngeri. Agama apa saja. Saudara lihat. Nah, goalnya apa? Tujuannya apa? Kalau para pendeta, pemimpin gereja itu goalnya punya gedung yang megah, punya mimbar panggung yang keren dengan LED lampu itu, maaf. Dengan si COVID ini semuanya berubah hidup ini. Nah, goal kita apa? Tujuan kita apa sebagai hamba-hamba Tuhan? Maka kita harus searah, harus sejalan, sehati, sepikiran dengan Tuhan Yesus. Karena dia Tuhan kita, dia yang memanggil kita, dan dia itu kepala gereja. Harus goalnya sama. Ayo kembali ke ayat 26. Goalnya apa? Semua kehidupan berubah dengan COVID ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Harus ada goal. Sasarannya apa? Dan aku bukan petinju. Ini lucu. Yang sembarangan saja memukul. Nggak ada petinju membabi buta. Gampang ditaklukkan oleh lawannya. Nah saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita perhatikan. Goal kita apa? Sasaran kita apa? Sejak berapa puluh tahun yang lalu, goal sasaran yang Tuhan taruh di hati saya bersama istri dalam pelayanan. Bagaimana membuat anak-anak Papua semuanya bisa sekolah. Bagaimana membawa hidup murid-murid Yesus di dalam kebenaran. Bagaimana anak-anak yang gak punya papa, mereka menemukan papa surgawi. Itu goal yang ada. Puji Tuhan untuk itu. Nah, saya gak tahu rekan-rekan, para gembala hamba Tuhan, apa goal saudara? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ayat 27. Wah ini keren. Tetapi aku melatih tubuhku. Nah kata melatih, saudara dengar kata training. Ya, kalau bahasa Indonesia pelatnas. Pusat latihan nasional. Jadi untuk pertandingan-pertandingan itu. Ya. Harus masuk pelatnas, pusat latihan nasional. Weh, itu luar biasa. Disiplin, kuat sekali. Ya. Ini ada seorang interior designer yang bergabung di Facebook. Dia komen begini. Nah, jadi ingat mengenai pembangunan gedung gereja yang besar. Ada yang ditujukan untuk branding image. Ya memang sudah berupa perusahaan kok. Maka itu harus branding image. Bahwa mereka juga diberkati seperti gembalanya. Pakai Rolls Royce. Aduh. Termotivasi jadi sukses. Bagaimana dengan yang seperti ini ya? Ya sudah bubar sendiri. Tetapi mereka juga menyebarkan firman Tuhan. Dan memulihkan banyak orang juga. Nah, ini loh pertanyaan bagus. Kok mereka juga bisa memulihkan orang, memulihkan hidup orang, menyebarkan firman Tuhan. Ini hebatnya firman Tuhan. Selama firman Tuhan diberitakan, maka firman itu yang akan bekerja di hidup orang yang mendengar. Tapi hati-hati. Nah ini yang kita mau baca. Jadi yang bertanya,
interior designer terkenal ini, lihat nanti ayat 27. Ini yang menakutkan. Tetapi aku melatih tubuhku, training, ya, dan menguasainya seluruhnya. Jadi nggak main-main di training. Wih, itu ketat, saudara, ketat. Ya, makannya diperhatikan. Nggak boleh terima SMS, WA, telepon, baca sosial media seenaknya. Karena kadang-kadang orang tua ikut campur, pacarnya ikut campur. Wah, itu bisa mempengaruhi konsentrasi. Dilatih, jam tidurnya pun diperhatikan. Nggak boleh seenaknya. Melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah, dengarkan kalimat terakhir. Aduh, saudara. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, orangnya selamat. Hidup orang itu berubah karena si pengkhotbah memberitakan firman Tuhan. Tapi jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini istilahnya calo. Ngerti nggak calo di terminal? Kemana-kemana orangnya berangkat, yang teriak-teriak masih tetap di situ. Ngeri sekali. Ya, coba saya baca. Bukan pendeta atau gembalanya yang hebat, tapi jemaat yang mau taat atas firman Tuhan. Betul. Maka itu penting sekali supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kalau kita mau taat kepada kebenaran. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, perhatikan ayat 27 1 Korintus 9 ini. Saya itu takut. Ada yang komen, oh marketing surga. Oke. Jangan saudara kita bersalah di hadapan Tuhan. Ini kita harus taat serius sepenuhnya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Jadi jangan ada hamba-hamba Tuhan seperti calo ya. Nyuruh orang masuk surga, orangnya masuk surga. Yang nyuruh ketinggalan. Celaka sekali. Oke, sekarang kembali ke Matius 7. Ayat 21 sampai 23. Mengerikan sekali. Ya. Matius 7, 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia harus hati-hati. Kalau ngomongnya Tuhan, 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 itu jadi hantu, hantu, hantu. Kalau kecepatan loh. Maaf ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terus, siapa? Ini dia yang kita harus tahu. Melainkan dia yang melakukan segala, ya, nggak cuma 1, 2, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, ingat ini. Nggak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Oh, ada yang bertanya, bagus ini komen. Bagaimana kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan kalau dia lebih takut istrinya daripada Tuhan. Karena kalau Tuhan itu bisa mengampuni, istrinya tidak ampuni. Nah, maka itu yang belum menikah, ya, belajar firman Tuhan baik-baik. Nah, kalau model begini, berarti dia itu bukan hamba Tuhan, tapi hamba istri. Halo? Jangan ya. Ayo kita semuanya menjadi... Kok putus sendiri, maaf.
Oh, potong ini ya. Rekaman yang ini itu terputus sambungannya sebelumnya ya. Oke. Maaf. Nah, jadi hamba Tuhan itu ya hamba Tuhan harus taat dan tunduk kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Ada memang hamba sinode, ya hamba organisasi, ya tunduknya kepada sinodenya, kepada organisasinya, bukan kepada Tuhan. Oke, karena ada yang tanya itu, sebelum saya selesaikan ayat 22 dan 23, coba kita lihat Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Nah, dari sini kita bisa belajar hamba-hamba Tuhan kita ini hamba siapa. Ya, Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12. Oke. Ya. Barang siapa melayani aku, ya, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oke. Ini Mike nanti ayat berapa ini? Ya. Nah, saudara, saya terjemahkan begini. Yang betul-betul hamba Tuhan, berarti ia harus mengikut Yesus. Harus mengikut Yesus. Dan di mana Yesus berada, di situ pun hamba Tuhan pelayan ini pasti berada. Dan barang siapa melakukan seperti itu, maka ia dihormati Papaku. Nah, sekarang izinkan saya memberikan contoh. Ini yang betul. Hamba Tuhan itu melayani Tuhan. Dan harus mengikut Tuhan. Dan di mana Tuhan berada, di situ hamba Tuhan itu ada, maka dia akan dihormati oleh Bapa. Sekarang hamba uang. Sama. Barang siapa melayani uang, kalau akunya itu uang, yang dilayani uang, ia harus mengikut uang. Dan di mana uang itu berada, di situ pun hamba uang akan berada. Barang siapa melayani uang, ia akan dihormati setan. Ini ngeri sekali. Yang berikut, hamba organisasi. Barang siapa melayani sinode organisasi, ia harus mengikuti sinode organisasinya. Dan di mana organisasi itu berada, maka di situ pun hamba organisasi berada. Dan barang siapa melayani organisasi, ia akan dihormati ketua sinode. Ya jelas, dicintai dong oleh ketua sinodenya karena taat. Nah, yang terakhir ini nggak enak. Jangan tersinggung. Barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Dan di mana istri berada, di situ pun hamba istri akan berada. Barang siapa melayani istri, gampang. Ia akan dihormati mertuanya. Dah, gitu saja. Maaf, jangan marah. Saudara, inilah kebenaran. Oke? Matius 7 lagi. Kembali lagi. Maka itu mulai hari ini, saudara, kita harus tahu siapa yang kita layani dalam hidup kita. Sehingga kebenaran itu nyata dalam hidup kita. Ayat 22, Matius 7. Tuhan ampuni kami. Pada hari terakhir, berarti sekarang, saudara. Di antara semua firman dalam Alkitab, ini salah satu yang saya paling takut. Matius 7 ini. Pada hari terakhir, berarti sekarang, akhir zaman. Banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, banyak. Bukankah kami bernubuat demi namamu?
Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Coba perhatikan 3 pekerjaan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini. Hebat loh saudara. Ingat kita masih kepada tema hal pengajaran yang sesat. Ini hamba Tuhan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Buat enggak 1-2 mujizat loh, baca. Banyak mujizat. Demi namamu juga. Saya pakai kalimat ini. Kurang keren apa? Kalau ada hamba Tuhan sehebat ini. Kurang keren apa? Wih, keren abis. Istilah anak-anak muda sekarang. Lagi sekali hamba-hamba Tuhan. Jangan kita bangga, jangan kita puas dengan hasil pelayanan kita. Jangan, tolong ya. Jangan kita puas, jangan kita bangga dengan hasil pelayanan kita. Tapi puaslah kalau Tuhan berkenan kepada kita. Karena dia melihat hidup kita benar. Maka itu sejak awal pelayanan Roh Kudus itu mengingatkan saya. Mimbar itu panggung sandiwara dan itu betul. Terus gimana dong caranya? Maka itu sejak dulu saya mulai pelayanan. Saya itu selalu dengan tim. Ya, Tuhan Yesus pun berpesan, jangan pergi sendiri-sendiri, harus paling tidak berdua. Kenapa Tuhan Yesus pesan begitu? Nah, saya praktekkan itu. Bahkan kalau saya keluar negeri pun, saya nggak sendiri, tapi saya selalu ngajak tim. Dan maaf, saya yang bayari tiket mereka ke luar negeri. Selalu. Nah, saudara, dari situ saya belajar. Hamba Tuhan harus berani dinilai, dilihat, diperhatikan justru ketika sedang tidak melayani. Tolong perhatikan. Hamba Tuhan harus berani dinilai, dilihat oleh siapa saja, bukan ketika sedang melayani. Jadi artinya dalam hidup sehari-hari harus. Maka itu dari dulu saudara, pertama kali saya tinggal di rumah sendiri setelah keluar dari rumah orang tua saya, dari kakak saya, itu 1 November 1985. Itu pertama kali saya keluar dari rumah. Nah, kok 1 Agustus 85 maaf. Itu rumah di Jalan Musi nomor 38 Surabaya. Dipinjami oleh seorang anak Tuhan. Masih ada. Namanya Pak Yusak Listioso. Nah, dari situ saya mulai hidup nggak sendiri. Saya ajak belasan orang tinggal sama-sama. Nah, sampai saya menikah. Waktu saya mau menikah, saya masih ingat. Ada berapa rekan hamba Tuhan yang kenal baik saya. Mau menikah, belum menikah ini. Pesan begini, diantaranya Om Damaris almarhum, Pak Samuel Elkana, almarhum juga yang masih hidup itu Pak Bambang Budianto dari Pesat. Mereka bilang, nanti kalau kamu menikah, kamu gak boleh loh tinggal rame-rame begini. Wah, saya bilang salah. Saya sudah mempersiapkan calon istri saya. Memang dia kaget pertama kali saya memberitahu. Nanti kalau kita sudah menikah, kita gak cuma tinggal berdua loh. Loh,
Dia bingung. Terus gimana? Ada orang. Wah, pertama dia orangnya siapa? Nanti lihat aja, itu anak-anak. Kenapa saya selalu ingin tinggal rame-rame? Supaya orang itu bisa melihat saya ketika saya tidak sedang melayani. Termasuk saudara ada berapa gereja heran lihat sikap saya. Kalau saya diundang pelayanan, saya pasti akan tanya. Nanti saya nginap di rumah jemaat atau di hotel. Nah ini ada komen lagi. Nah itu lagi pelayanan yang sebenarnya seharusnya dilihat dari keseharian mereka. Pelayanan ke keluarga dan orang-orang terdekat dulu, betul. Nah kalau mereka bilang, oh bapak nanti nginap di hotel. Nah kalau istri saya tidak ikut, saya sendiri, saya akan tanya. Maaf ya tanya. Kamar hotel yang untuk saya itu kapasitasnya untuk berapa orang? Misalnya, oh ada 2 tempat tidur besar Pak, berarti 4 orang. Saya akan minta kepada panitia atau gereja yang undang saya. Tolong carikan 3 anak dari gereja Bapak yang nemani saya di hotel itu. Mereka bingung. Loh Bapak kan belum kenal. Saya selalu pakai istilah ini. Nggak apa-apa nggak kenal. Asal mereka itu orang. Tertawalah mereka. Mengapa saya suka tidur pun rame-rame? Ayo. Supaya saya memuridkan orang kesempatan. Dan yang kedua, supaya mereka bisa melihat hidup saya. Dan saya dinilai nggak cuma waktu khotbah saja. Jadi mereka bisa melihat bagaimana cara saya, begini cara saya membersihkan, apa itu merapikan tempat tidur, meletakkan baju kotor dan semuanya. Mereka melihat. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Saya siap untuk dinilai, saya siap untuk diawasi. Maka itu sampai hari ini pun di rumah kami ada orang lain yang tinggal. Bukan pembantu. Istri saya nggak suka pakai pembantu. Aman hidup ini, enak hidup seperti itu. Dan kami nggak takut untuk dinilai orang. Ya pernah kami ribut, marah, namanya manusia. Selesai, kami berdamai, lalu saya kumpulkan anak-anak yang ada di rumah. Tadi kalian dengar toh, kami ribut. Ya saya cerita, ributnya itu bagaimana? Oh ini dia. Siapa ya? Yang nama ini ingat di Ketintang Madya nomor 66. Kentang Wiata nomor 4. Siapa ini ya? Robert orang Padungan Samosir. Waduh kode lupa. Betul. Oh luar biasa. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran. Mungkin ada masanya kita fokus ke kita sendiri ya. Kita mencari wajah Yesus saja. Dengar firman Tuhan dan dan ajarannya. Jika itu benar, aduh puji Tuhan. Jadi ada orang yang bisa mengawasi, gak usah takut. Maka itu jangan sampai kita dinilai. Woi Pak Heru, Chandra Mulia, senang sekali bisa gabung. Nah ini salah satu saksi di mana kami hidup rame-rame. Makasih Heru, kau dan senang kamu gabung. Jelas ya? Jadi jangan cuma mau dilihat sebagai hamba Tuhan waktu di mimbar saja. Kalau selama COVID ya dilihat cuma di handphone, di laptop karena kita online. Dan kembali ke Matius 7 ayat terakhir ayat 23. Lalu siapa yang bisa masuk surga? Ya Matius 7 ayat 23. Jadi orang-orang itu hebat. Bisa bernubuat demi nama Yesus. Mengusir setan demi nama Yesus. Membuat banyak mujizat demi nama Yesus. Pada waktu itulah. Waktu kapan? Waktu hamba-hamba Tuhan itu mengajukan hasil-hasil pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itulah. Aku akan berterus terang kepada mereka.
dan berkata, wih, sadis firman Tuhan ini, sadis. Aku berkata, berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Loh, bagaimana Tuhan bisa nggak kenal? Padahal hamba-hamba Tuhan ini hebat, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan-setan demi nama Yesus, berbuat banyak mujizat demi nama Yesus. Loh, kok bisa nggak pernah? Aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, yang ngerti bahasa asli bahasa Yunani, kata mengenal di ayat ini yang Tuhan Yesus pakai, itu artinya mengenal seperti suami istri. Berarti dia belum jadi mempelainya Yesus. Amplified, saya baca. Makasih Mike. And then I will say to them openly, publicly, ya ngomong terbuka, I never knew you. Enggak pernah kenal. Depart from me. Bukan cuma go. Kata depart from me itu, kalau di dalam bahasa Indonesia, anyalah daripadaku. Saudara, kalimat ini hanya cocok untuk ngusir binatang, ngusir anjing. Anya. Kalau cuma pergi, minggir, itu biasa. Anyalah kamu daripadaku. Siapa julukan hamba Tuhan seperti ini? Tuhan ampuni kami. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Hah? Mengusir setan demi nama Yesus? Itu kejahatan. Bernubuat demi nama Yesus? Itu kejahatan. Berbuat banyak mujizat? Itu kejahatan. Aduh. Iya lupa loh. Robert yang mana? Maaf ini sudah lama ya. Wih. Anyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka itu saya paling takut ayat ini. Jadi hal pengajaran yang sesat itu ada dua tujuan. Satu, untuk kita para jemaat jangan mau dibohongin lagi oleh nabi-nabi palsu. Kita kenal hidup mereka dari buahnya. Dan yang kedua, kita hamba-hamba Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan harus hati-hati dalam hal ini. Puji Tuhan, minta Roh Kudus lebih jauh menuntun kita supaya kita punya faham yang benar dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Jangan lupa besok pagi ya, jam 9:15 kita belajar lagi. Selamat menjadi pelaku firman. Saya kembalikan kepada host. Ayo, silakan Oma Agatha. Oh, terima kasih Pak Jeki, terima kasih Koden. Sama-sama. Pencerahannya itu doa Bapak kami, saya udah dengar 6 kali. Aduh, dihitungin. Tapi, tetap baru isinya Koden. Haleluya. Roh Kudus is a good teacher. Amin. The best. Bapak Ibu, selamat malam. Mari silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ayo Pak Titus dari tadi. Rasanya mau bertanya Pak. Silahkan Pak Titus atau Pak Hans Werf. Bagus sekali Pak nama belakangnya Hans Werf. Dari Belanda Bapak. Buka mic-nya Pak. Dari Papua Ibu. Di Tembagapura. Tapi ada turunan Belanda. Oh, Tembagapura ya. Werf. Ya dulu kan pengaruh Belanda banyak di Papua. Ya, Bapak bisa bahasa Belanda, Pak Werf? Meneer Werf? Silahkan. Loh, Pak Titusnya kok menghilang malah? Ayo Pak, buka mic-nya Pak Titus. Silahkan bertanya. Ini kesempatan apalagi untuk hamba Tuhan ya. Aduh, jangan sampai Tuhan bilang enyahlah. Wow, itu nggak enak. Sudah di dunia mungkin udah belasan tahun melayani Tuhan, dalam tanda kutip melayani.
Oke Pak, silakan Pak Titus. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Salam kenal Om Daniel Alexander. Ya, ini Pak Titus yang dari mana? Tulungagung, yang mana? Jogja, Pak. Oh, Yogyo, piantun Yogyo punti jenengan. Saya temannya Bu Lydia, Bu Lidi. Pak Dani. Halo Pak Titus. Shalom, Bu Betty. Ini Betty Pak Titus. Oh, Iya, kenal, Bet, terkenal. nggak ada apa itu kameranya nggak dibuka jadi nggak paham. Kenal Pak Koden, saya kenal sama Pak Titus. Nah, yo, Betty terkenal, maksudnya begitu. Jadi Pak Titus tahu sudah. Iya. Nggih, monggo Pak Titus, badhe tanggal kenapa? Pak Daniel, terima kasih pengajarannya luar biasa, membahas tentang itu tadi, Pak. Banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, Ya. bukankah saya bernubuat demi namamu? Sesuai dengan yang Pak Daniel tadi katakan, bahwa itu yang menyebut atau yang berkata adalah hamba-hamba Tuhan, betul kan, Pak? Iya, betul. Nah, kalau saya kan cuma sebagai jemaat, Pak, Ya. apakah kategori saya nanti bisa seperti itu juga, Pak? Ya, kalau kita jemaat sudah dengar pengajaran dari Tuhan Yesus tapi nggak nurut, ya pasti akan disamakan. Kalau nggak nurut, Oke. ya Jadi itu firman tidak hanya khusus buat hamba Tuhan, Pak. tidak untuk semua kita, murid-murid Untuk semua Yesus. Iya. Iya. Oke, Pak. Nggih, Terima puji kasih. Gusti. Jadi saya bisa lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Semua kita, betul. Iya. Terima kasih pengajarannya, Iya. Pak Daniel. Tuhan berkati. Tuhan Pak berkati. Titus, saya juga berubah Pak Titus mulai hari ini. Enggak. Pak Andreas mau bertanya, silakan. Pak Andreas. Kalau belum saya mau baca komen di Facebook. Ini ada komen bagus, bentar ya. Ya. Tentang pengajaran yang sesat, pengajaran yang benar, doa Bapa kami. Sebaik demi sebaik doa kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, sangat dalam sekali pengertian. Kebenaran Tuhan Matius 7, 21, 23 untuk hamba-hamba Tuhan. Bertanding dalam perlombaan untuk jadi pemenang. Dan melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Supaya orang lain terima Injil, tapi aku sudah ditolak. Aduh, ada kata aku mengusir setan atas nama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Betul, harus hati-hati. Dari Magelang, ada komen juga. Mana ini, Magelang. Banyak pemahaman yang sebenarnya yang dibukakan. Walaupun pedih buat yang perlu untuk mendengar. Puji Tuhan, pasti aman juga dari Parigi. Jadi belum menjadi jaminan ya selamat. Ya belum menjadi jaminan selamat. Walaupun sering buat mujizat dan ngusir setan. Oh belum, nggak ada jaminan hidup benar atau tidak. Oke, ya ayo lanjut yang di Zoom. Pak Joko silakan bertanya, buka mic-nya Pak. Pak Joko. Ya. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Tadi Koden ada bilang ujian dari iblis. Maaf, ujian dari Tuhan, pencobaan Dari iblis. Iya. Ya. Terus itu kalau ada yang nanya, gimana bedainnya? Ya. Ini dari iblis, ini dari Tuhan gitu loh. Koden. Oh. Kasih. Gini, pencobaan itu bukan testing, ya, tapi menjatuhkan. Itu bedanya. Maka itu orang-orang Farisi ala ahli Taurat sering mencoba Yesus. Betul enggak? Tapi kalau ujian, kita itu harus menghadapi supaya kita dianggap lulus dan benar. Jadi beda sekali ujian dengan pencobaan itu. Jelas Pak Joko? Ya, puji Tuhan. Ya, makasih Koden. Sama-sama. Koden ini tadi udah dijawab belum? Yusuf BS itu yang mengeluarkan majalah tulang Elisa ya? Iya, betul sekali. Pak Agung. Iya, Oke. betul Agung sekali. sudah dijawab ya. Iya. Ayo. Orangnya Pak masih hidup Ade. sampai hari ini. Oh, wow.
Marquez silakan kalau mau pernyataan, bukan pertanyaan. Silakan Pak Marquez. Ini di Instagram ada yang mengingatkan, ya Papa, baru ingat kamu, ini salah satu anak saya di Surabaya. Luar biasa, aku masih ingat pertama kali tidur di Hotel Royal Surabaya. Papa rela tidur di bawah lantai sedangkan anak-anaknya tidur di tempat tidur. Ya karena nggak cukup tempatnya, ya sudah. Oke Yohan, apa kabar kamu? Oke, ada yang lain yang di Zoom? Yang di Facebook? Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau pernyataan? Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa. Pak Heru, silakan memimpin doa penutup Zoom ini, Pak Heru. Pak Heru, TM. Oh sebentar, ini ada yang bertanya di Facebook. Ya TM itu Chandra Mulia, namanya keren. Oke, Sebentar. Pak Heru Chandra Mulia. Ya sebentar, saya mau bacakan pertanyaan. Kenapa hamba-hamba itu ditolak Pak? Kan mereka melayani. Apakah pribadi orang tersebut yang nggak benar ya Pak? Apa yang harus hamba Tuhan tersebut lakukan kalau mereka melayani cara yang salah? Perhatikan Matius 7:23 tadi. Aku tidak mengenal kamu, hai para pembuat kejahatan. Jadi hamba-hamba Tuhan itu pintar khotbah tetapi tidak melakukan. Maka itu dalam istilah Jawa ada kalimat ini. Ojo koyo gajah diblangkoni. Itu Jawa. Yang dipanjangkan iso khotbah ora iso ngelakoni. Nah, jadi jangan begitu. Bisa khotbah tapi nggak bisa melakukan. Jangan. Maka itu ditolak hamba Tuhan seperti itu. Oh, ada yang dari Sorong juga malam ini. Salam kenal juga. Oke, Heru ada, silakan berdoa. Oh ini kode maaf di Zoom ada dari James Nunu itu. Iya, dari yang mau bertanya silakan Pak James. dari Dibuka Denpasar, mic-nya, dari Denpasar ini. Oke. Baik. Pak James, aku Tante Agatha. Iya, siap. Bisa dengar kok, Den? Bisa. Mana Oke, kok? kok, Den. Ya. Saya mau tanya nih berkaitan dengan penyesatan ini, kok, Den. Menarik banget nih. Apakah penyesatan dari mimbar itu memang bisa terjadi sekalipun dari kalangan gereja karismatik yang beraliran Pentakosta, yang penuh dengan pengurapan, bahkan di dalam setiap ibadahnya berbahasa roh, bernubuat, penuh dengan karya-karya mujizat. Adakah kemungkinan itu terjadi? Nah, mohon pencerahannya, Pak Den. Sudah terjadi, James. Maaf. Lihat yang ada di beberapa gereja. Yesus plus. Apa plusnya? Yaitu plus pakaian-pakaian, katanya pakaian kerajaan, pakaian pengurapan. Plus banner-banner, plus buatan sesuatu, plus minyak urapan, plus. Nah, itu sudah berupa penyesatan. Ada mujizat, ada. Kita nggak bisa mengingkari. Tapi Yesusnya sudah ditambah ini, ditambah itu. Maka itu hati-hati pengajaran seperti itu. Terus soal uang, James, yang paling gampang dinilai penyesatan itu ya di kalangan karismatik, Pentakosta, maaf saya. Itu soal uang. Selalu bicara uang. Itu dia. Jelas ya, James? Hati-hati. Berarti dalam hal ini mereka memberitakan Yesus yang lain dan Injil yang palsu ya, Koden ya? Iya, walaupun pakai Alkitab tetap bisa juga itu kepalsuan. Maka itu tidak membawa semua orang ke arah Yesus,
tapi ke arah diri sendiri. Dan itu bahaya. Itu dia. Maka itu mari saudara kita tekun, mengizinkan Roh Kudus untuk mengajar kita tentang kebenaran. Ya. Oke James, lanjut. Tadi siapa itu? Suara Andre ya? Budi Wijaya, Surabaya. Oh, ya silakan. Ya, Koden, saya tahu ada sebuah sinode, Koden. Dia itu membawai banyak hamba Tuhan. Kan selama pandemi ini banyak pendeta-pendeta di pedesaan tuh sampai mengalami kekurangan, Koden. Banyak, betul. Kasihan. Kasihan. Jadi mereka kan mungkin karena persembahannya menurun. Bahkan boleh dikatakan beberapa gereja itu menurut survei dia bilang itu 94 gereja, 94% gereja di Indonesia itu persembahannya menurun drastis, termasuk persembahan persepuluhan dan persembahan biasa. Nah, saya tahu Koden ada sebuah sinode, dia itu selama pandemi ini melakukan aksi sosial diakonia yang maksud saya sangat baik, Koden. Memang tidak semua sih, Koden, tapi ada satu sinode ini dia menyumbangkan uang. Jadi untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan itu jumlahnya 500.000 sampai 1 juta per hamba Tuhan ke 6.000 pendeta di pedesaan, Koden, yang mengalami kekurangan. Itu selama 6 bulan. Luar biasa. Jadi menghabiskan dana 6 miliar selama 6 bulan itu. Dan juga dia sinode ini banyak membagikan APD. Waktu awal-awal pandemi kita kekurangan APD ya, kalau rumah sakit itu juga alat-alat medis, masker, hand sanitizer segala. Bahkan ketika ada bencana alam di Indonesia, di Mamuju, di banjir di Bogor, di Jakarta, dia langsung ada istilahnya bantuan lah. Departemen khusus yang menangani, memberikan bantuan-bantuan kayak itu. Ya, jadi, ada. Koden tahu ada berapa sinode. Betul, Koden. Tapi juga ada, Koden, yang saya lihat pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan di media sosialnya itu yang di-sharingkan itu adalah kemewahan, Koden. Iya. Itu yang sangat disesalkan. Jadi misalnya yang selalu yang diposting di Instagram, makan di restoran mewah dengan jemaatnya yang kaya, menggunakan mungkin tas branded atau jam tangan mewah atau mobil mewah. Nah, itu yang menurut saya tidak mencerminkan sebagai seorang hamba Tuhan yang istilahnya apa ya, nggak cocok lah gitulah sama firman Tuhan. Ya udah, nggak usah diturutin. Nggak usah diturutin. Ya nggak usah. Nah, istilahnya memang ada sinode juga yang saya tahu, Koden, tidak melakukan apa-apa ketika pandemi ini. Ya, kepelit. Bahkan tidak ada aksi sosial, tidak ada Memang selama pandemi ini, Koden, terus terang membuka mata kita semua. Iya, memurnikan. Betul sekali. Semua dimurnikan lewat pandemik ini. Betul. Menurut saya malah masa penampian ya, Koden. Kelihatan sekali mana yang hamba Tuhan itu betul-betul pendeta, gembala yang benar-benar dia tuh pelayanannya memang sungguh-sungguh. Iya. Ada yang atau mereka yang cuman selama ini pendeta yang cuman boleh dikatakan ya cuman apa ya, kalau saya bilang mementingkan harta aja, jadi mementingkan uang, duit itu yang Koden bilang itu. Ada yang model begitu juga gitu loh. Iya. Seperti yang Alkitab katakan kan, memang Koden pada akhir zaman gandum sama lalang itu kan akan tumbuh bersama-sama. Ya, waktu Yesus panen akan ketahuan. Betul. Ya. Tuhan Yesus kan bilang jangan diambil dulu kan, Koden, lalangnya kan, supaya gandumnya jangan turun tercabut, ya, Koden. Ya. Ketika musim panen tiba, baru itu nanti dipisahkan, akan kelihatan ini lalang, yang ini gandum. Ya. Demikian. Ya. Oke, betul, Budi. Ya, saya rasa itu yang bisa saya. Terima kasih. Ya, ini di Instagram ada penambahan. Matius 7 ayat 23, pembuat kejahatan dalam bahasa aslinya itu anomia. Artinya tidak tahu hukum. Nah, tadi yang bertanya itu, betul, nggak tahu hukum.
Akhirnya jadi penyesatan. Ada yang tanya, ini yang terakhir ya di Facebook. Seandainya batuan dan gereja sudah disesatkan, kami jemaat apa angkat kaki atau tetap berdoa supaya terjadi pemulihan seturut kehendak Tuhan? Hamba Tuhan yang seperti itu sebetulnya nggak perlu didoakan. Dia tahu firman kok. Jadi lebih baik jemaatnya angkat kaki saja. Udah, berkomunitas saja. Maaf saya berkata. Oke, ya. Ayo Ibu Agatha dari Belanda, bagaimana? Oke Pak Heru, silakan. Ya, mari Untuk kita ya, terima kasih. ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa, kami sudah menikmati kasih sayang Tuhan, boleh Amin. bersekutu, boleh memuji nama Tuhan, dan kami boleh mendengarkan paparan firman Tuhan. Kami minta kepada Roh Kudus untuk menjelaskan lebih jauh di dalam hati kami masing-masing. Berikan pada kami roh hikmat dan roh pewahyuan supaya kami mengerti lebih jelas tentang pengajaran malam hari ini, tentang penyesatan yang ada di dalam gereja. Kami berdoa Tuhan, biarpun sulit untuk kami memahami, tapi ajari kami untuk mengerti bahwa hal itu memang terjadi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah lebih jauh kepada kami semua, meskipun kami harus mengakhiri pertemuan kami, tapi Roh Kudus masih bisa menjelaskan lebih dalam lagi kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk fellowship yang sudah terjadi, biarpun terkendala oleh pandemi, tapi kami justru melihat satu terobosan yang luar biasa. Kami boleh bersekutu, beda kota, beda pulau, beda negara, dan semuanya boleh saling berinteraksi. Amin, betul Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini satu terobosan yang Tuhan berikan, tapi juga satu penggenapan janji Tuhan bahwa tembok-tembok gereja tidak bisa lagi memisahkan kami. Amin. Anak Tuhan. Betul. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Nah, sebentar, Her, kamu bisa tayangkan sedikit nggak soal pelayanan? Nah, bagi saudara yang belum tahu, sering nggak mendengar nama pelayanan Nafiri Allah Terakhir, NAT. Nah, Pak Heru ini pendirinya. Dan sampai hari ini masih punya pelayanan hebat. Her, ada nggak yang bisa kamu tayangkan di sini? Apa yang dikerjakan Nat? Nggak ada. Nggak siap. Oh, nggak Yang siap. Itu yang panjang. Gini aja. Kami ini kan sedang mengembangkan satu teknologi baru yang dunia digital itu. Ada contoh-contohnya nggak, Her? Bisa ditayangkan nggak? Gini aja, saya minta kalau yang mau tayangan itu nanti kirim gambar. Nanti kami kirim berita lewat gambar. Itu satu terobosan baru, sulapan digital. Penginjilan pakai sulap. Oke. Ya, sulapan digital. Jadi tolong kirim ke kami gambar aja. Nanti kami beri sesuatu di gambar itu. Kirimnya kemana, Her? Saya tulis ya nomor Nah, itu. WA-nya ya. Ya, Her. Ini ada salam dari Utomo Lukman dari LA. Salam Ko Heru, udah lama nggak ketemu. Siapa? Utomo Lukman. Oh, LA. Iya. Ya, itu Utomo. Berapa nomormu pelan-pelan, Her? 81 plus 62 81 79 332. Pelan-pelan, Her. Her, pelan-pelan. Oh, ditulis. Nah, ini dari Facebook dan Instagram ikut dengar juga. Oh ya. Jadi 081 Ya, 081 9 79 79 2. Tunggu. Ya. 0819 Ya, itu di chatting sudah ada. Oh ya. Sudah ada. Ya enggak, ini saya mau bacakan untuk yang di IG dan Facebook. Di chatting. Ya, di chatting 0 kok hilang lagi? 08 plus 62 plus 62 81
Ya. 79 332 997. Oke. Oh, terima kasih Aan sudah masukkan di Facebook. Yang di Nah, Instagram saya An, jelaskan dulu. yang Instagram An masukkan. Oke, sambil dengar. Ya, saya jelaskan. Ya, tolong saya dikasih gambar itu yang ada di dinding rumah boleh. Jadi poster, foto keluarga yang ada di kalender, apa saja yang bersifat gambar. Nanti saya akan kirim sesuatu lewat gambar tersebut. Mungkin saya kirim khotbahnya Koden aja tentang Papua. Terima kasih. Nah, ya boleh kirim sampai 4-5 gambar boleh. Nanti semuanya saya kirim berita yang berbeda. Pak Heru saya masukkan di grup Kora aja biar semua bisa lihat gimana Pak Heru. Kora. Ya, Iya, itu grupnya. ini grupnya Koden, grup WA-nya Koden. Oh, saya terkejut. Kora itu kan preman. Iya. Iya, memang mantan-mantan preman ini. Ya boleh aja. Oke, saya invite ya. Ya, ini teknologi digital yang sangat mempermudah penginjilan. Jadi kami membagi buku, kami membagi informasi banyak lewat teknologi ini. Ya, atau kalau Koden punya logo, misalkan logonya Koden apa ya, pesat ya. Ya. Begitu pesat itu dikasih ke saya kirim sesuatu, semua yang punya logo pesat itu bisa lihat khotbahnya Koden di situ. Ya, ya. Gitu. Waduh, Ya, seru ya. banget. Jadi apa saja yang bersifat gambar. Bahkan kawan saya ponakannya suruh gambar kura-kura ya, namanya anak SD gambarnya jelek. Tapi di situ tahu-tahu keluar presentasi Papua. Iya. Pak Heru, Oke. NFT itu singkatan dari apa? Nafiri ala terakhir. Oh, saya boleh tanya Pak Heru umurnya berapa kok teknologi bisa mengikuti sampai teknologi begitu tadi? Belajar, itu bukan belajar. anak saya. Bapaknya cuma memakai, yang kembangkan itu anak saya. 3 anak saya bidang komputer dan animasi film semuanya. Oh, oke. Luar biasa ya Pak. Saya juga Ya, udah itu- senior Pak. Jadi kita senior masih tetap ikutin teknologi ya. Iya, kalau saya sih umurnya 58. Oh, masih muda. Lebih tuaan saya dong. Ya terang dong. Iya, nanti tutorialnya semua saya kirim lewat WA. Ya, jadi boleh kirim foto sama nomor. Nanti kan saya kirim tutorialnya. Oke Pak. Ya, Terima Pak Heru, ya. saya sudah invite Bapak di grup Kora, grup WA. Lalu saya kirim logonya Kora. Nanti Bapak Boleh. bikin ya, yang tadi Bapak cerita di grup Kora langsung biar bisa dilihat semua orang ya. Ya, mau diisi apa? Khotbahnya Koden yang malam ini. Ya. Ya, kalau gitu saya nanti minta kopinya ya. Ya. Linknya supaya saya bisa ambil dan masukkan. Oke. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Saya yang terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Iya. Eka nggak jadi bertanya, mau pamit. Eka buka dong mic-nya. Oke ya, yang di IG dan Facebook sampai besok jam 9.15 WIB. Oke ya, Tuhan memberkati. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, silakan.